Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ma auhaba hamdahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman di mana saja Anda berada ya, seraya kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmatnya yang tiap harinya kita terima. Salam dan selawat semoga Allah limpahkan untuk Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman yang semoga dimuliakan oleh Allah, saya Kemplut Suharto Suwondo ya. Kali ini ingin membuat satu kajian ya, atau pembahasan tentang apa yang disebut dengan jiwa ya. Ini sangat menarik bagi Kemplut ya untuk dikaji ya, untuk apa itu dibahas ya, karena menurut Kemplut ini salah satu yang membuat ya, manusia yang tidak memperhatikan dengan jiwanya yang ada pada dirinya ini ya bisa dipastikan kalau dia bisa memeliharanya akan bisa menjadi berperilaku yang baik. Tapi sebaliknya jika tidak bisa memelihara ya, dari jiwanya yang ada pada dirinya itu, dibiarkan untuk dikotori atau menjadi kotor, ya tentu akan membuahkan hasil perilaku yang buruk ya, yang tidak baik. Nah, ini sangat menarik untuk kita bahas gitu ya. Oke, ya. Mudah-mudahan apa yang akan Kemplut kaji dan kita bahas ini mudah-mudahan bisa menjadikan bahan renungan ya, ataupun bisa menjadikan bahan pelajaran untuk kita semua. Artinya bermanfaat lah mudah-mudahan ya. Kita bicara tentang jiwa ya. Jiwa ini ya ada di dalam diri kita, tapi sangat-sangat dalam gitu ya, yang terdalam di bagian organ tubuh kita ini. Jadi katakan sajalah di dalam tubuh kita ini, di dalam ya jasmani kita ini banyak tentunya organ-organ ya. Segitu banyaknya organ-organ yang ada pada diri kita ini. Tapi menurut hemat Kemplut ada satu organ ya, suatu unsur yang memang di antara organ-organ yang lain ini sangat penting gitu ya. Sangat penting, kenapa? Ya. Karena dengan apa yang disebut dengan jiwa ya, salah satu organ yang penting itu adalah jiwa. Maka yang disebut dengan jiwa ini kan bagian yang ada di dalam diri kita yang paling dalam lah ya. Boleh dikatakan kalau diibaratkannya lebih dalam ya dari dasar lautan samudra kan gitu ya. Atau kalau kita pinjam dari apa yang disebut dengan bahasa Sanskertanya itu adalah jiva ya. Kalau bahasa Inggrisnya itu kan soul ya.
Nah kalau dari konteks agama atau filsafat ya, maka apa namanya itu eh, disebutnya adalah bagian di luar jasmani ya. Bagian yang di luar ya, artinya yang bukan dari jasmani ya. Jadi berarti sifatnya imaterial ya, yang tidak bisa dilihat ya, imaterial. Jadi bisa sebagai pemikiran ya, ataupun dari sinonimnya sebagai roh ya, ataupun pribadi ya. Dan memang apa yang di dalam bahasa Sanskerta itu adalah tadi sebagai suatu jiva, yang artinya itu adalah benih kehidupan. Nah, ini ternyata kalau kita perhatikan, kita kaji ya, dari jiwa kita ini ya, ternyata jiwa itu segala sesuatunya kan ya, dimulai dari jiwa kan gitu ya. Dimulai dari jiwa, artinya instruksinya ya, perintah yang dilakukannya ya. Nah kalau memang jiwanya itu bersih, maka instruksi ataupun perintahnya akan keluarnya bersih gitu, suci, dan akan membawa suatu kebaikan ya. Bukan hanya pada pribadinya tapi kepada orang banyak gitu. Nah ini jadi memang jiwa itu bersih, suci ya. Sehingga kalau kita bisa selalu memelihara bersihnya jiwa ya, sucinya jiwa, maka instruksi yang akan keluar, yang akan diberikan ya, itu akan menimbulkan suatu apa namanya itu, suatu perilaku yang baik, yang bermanfaat ya. Bukan hanya untuk dirinya tapi untuk orang banyak. Tapi sebaliknya, jika jiwa ini kotor ya, atau dikotori ya, maka instruksinya, perintahnya itu juga akan menghasilkan sesuatu yang buruk kan gitu ya. Sesuatu yang buruk, bahkan bisa saja mencelakakan, bukan hanya untuk dirinya tetapi juga untuk orang banyak. Nah oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan ya, telah menegaskan di dalam surat As-Syam ayat 9 dan ayat 10-nya. Qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dasaha. Jadi apa ya, mereka yang sesungguhnya bisa memelihara kebersihan jiwanya, maka ia atau mereka yang beruntung ya. Tetapi sesungguhnya mereka yang mengotorinya ya, ya, maka akan mendapat kerugian. Jadi akan mendapat kerugian bagi mereka yang mengotorinya. Itulah di dalam surat As-Syam ayat 9-10 Allah menegaskan demikian ya. Nah jadi ya, kita lihat coba di dalam realita kehidupan yang kita saksikan, yang kita jalani sekarang ini ya kan, selalu ada ya berpasangan-pasangan ya, ya perlu katakan berpasangan lah ya. Artinya ada kaya, ada miskin ya kan, ada besar, ada kecil ya, ada pintar, ada bodoh, begitulah ya pasangan-pasangan. Nah, tapi memang ada yang tidak ada pasangannya, itu ya disebutnya apa nah itu jomblo ya. Kalau jomblo memang tidak ada pasangannya ya. Nah jadi semua pasangan, artinya ada berbuat baik, ada berbuat buruk ya gitu. Nah, tapi dalam kaitan ini gitu ya, di dalam realita kehidupan memang yang kita saksikan begitu ya. Ada mereka orang-orang yang memang betul-betul selalu menjaga dirinya dalam hal-hal kebaikan dan selalu ya meninggalkan hal-hal yang tidak baik gitu. Katakanlah dia ibadahnya rajin gitu, sendi-sendi pokok Islamnya sudah dipenuhi ya, ya dengan sholatnya baik sholat wajibnya 5 waktu sehari semalam
ya toh. Begitu juga dengan sunnahnya, baik sunat tahajudnya, sholat tahajudnya, sholat sunnah lainnya dilakukan, ya, perilakunya baik dengan sesama orang, sering sedekah, ya toh, sering zakatnya. Poin kata rajin ibadah lah, ya. Nah, tapi di sisi lain juga banyak, ya, ada orang, ya toh, mereka orang-orang yang gemarnya, ya, berbuat zalim, ya, menipu, ya, sebagai pedagang, ya, mengurangi timbangannya, berbuat curang kepada konsumen, ya toh, ya. Ada juga, ya toh, mereka yang gemarnya maksiat, ya toh, ya, melakukan hal-hal yang oleh agama betul-betul merupakan suatu perbuatan yang keji dan mungkar gitu ya. Terkadang yang tidak sering-seringnya kita melakukan, ya toh, banyak orang ataupun beberapa orang, termasuk kita juga barangkali ya, yang sering gosipin orang lain, ya, ngomongin orang lain, kejelekan-kejelekan orang lain, ya, kita mengumbar amarah kita, emosi kita, ya. Banyak juga dari, ya, mereka pejabat-pejabat negara yang melakukan korupsi, macam-macam lah, ya. Itu yang realita dalam kehidupan gitu ya. Baik buruknya kan jelas di situ ya. Ya boleh jadi kita yang masih diberikan, masih ada iman gitu ya, boleh jadi kita melakukan perbuatan-perbuatan yang itu yang jelas-jelas merupakan menjadi dosa besar mungkin tidak dilakukan, atau mendapat pencegahan lah ya, artinya kita tidak sampai ya melakukan hal demikian. Tapi di sisi lain yang berkaitan dengan penyakit hati, ya toh, kita terkadang sombong, ya toh, kita terkadang egois, kita terkadang berbuat curang, menipu, berbohong dan sebagainya. Mungkin tidak dirasakan oleh kita, tapi boleh jadi kita melakukannya, ya kan gitu ya. Nah, jadi kita ingin tahu gitu, apa kajian kita yang menyebabkan bisa baik dan bisa buruk? Ya saya katakan tadi, karena di situ sesungguhnya yang memberikan instruksi awalnya, ya, itu adalah jiwa. Ya. Jadi kita perhatikan jiwa, karena kenyataannya ya, sekarang ini dengan kegiatan atau aktivitas manusia yang kemudian dibebani dengan berbagai pikiran, dibebani dengan berbagai hal-hal lainnya yang menjadikan mereka itu tidak punya pedoman, pegangan, sehingga banyak mereka yang stres, ya toh. Kita muncul, ya toh, bukan hanya orang tua, bukan hanya yang sudah rumah tangga, masih pemuda, masih muda, masih ya remaja sudah terkena stres, kena depresi berat, ya toh, bahkan follow up-nya menjadi gangguan jiwa, sulit tidurnya dan sebagainya, ya toh. Nah, sehingga kita lihat rumah sakit jiwa penuh dengan mereka, orang-orang yang dibawa ke sana kan karena stresnya. Nah, apa sesungguhnya di sini yang perlu kita kaji? Maka kalau kita kaji dari hal ini adalah kita perhatikan dengan jiwa itu, gitu. Karena jiwa ini yang saya katakan tadi, ini terlalu dalam gitu ya, susah untuk dijangkaunya, untuk disentuhnya itu susah. Nah, ya toh, coba bayangkan betapa pentingnya dengan jiwa ini sampai ya kita tentu sudah pada tahu ya. Karena apa? Anak kecil pun sekarang tahu, yang sudah di SD, yang sekolah SD sudah pada mengenal itu jiwa. Ya, karena apa? Nah, di situ. Karena ada orang di Indonesia yang namanya W.R. Supratman, gitu. W.R. Supratman ini sebagai pencipta lagu wajib nasional Indonesia Raya, kan gitu. Nah, itu selalu dinyanyikan, ya, di seluruh Indonesia ini dinyanyikan oleh guru, ya, dengan muridnya di tiap acara apel bendera hari Senin, ya, semua pasti ngalami kan gitu. Dan juga dilakukan oleh kegiatan-kegiatan penting di berbagai instansi. Nah, yang ingin perlu kaji di situ, ya. Maka si W.R. Supratman ini ada satu kalimat di dalam syairnya, kalimat pamungkas lah katakan. Ya. Dengan apa? Coba kalau kita yang hafal. Maka di sana salah satu syairnya mengatakan, ya,
bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Nah ini, ya, saking pentingnya jiwa itu, maka kita diharapkan supaya membangun jiwa. Bayangkan bagaimana dengan Indonesia, ya, kalau jiwanya tidak dibangun, rakyat kita tidak membangun jiwanya, badannya, terutama jiwanya ini, apa yang akan terjadi? Rapuh, gitu. Makanya itulah, ya, dengan jiwa ini rakyat kita Indonesia, gitu, ya, maka bisa membuktikan, ya, keberadaan eksistensi Indonesia ini, kemandiriannya gitu loh, ya, karena jiwanya, ya, terbentuk, bentuk jiwanya yang semangatnya sangat kuat, ya. Nah, jadi sebaliknya kalau kita jiwanya lemah, runtuh, rapuh, ya, nah apa? Akhirnya akan berdampak kepada kerusakan sel-sel kerja otak. Nah, kalau sudah kenyataan kerja otak ini sudah rusak, maka akan menimbulkan ketidakkeseimbangan, ya toh, dalam tubuh kita ini. Nah ini bahayanya. Oleh karena itulah, ya toh, kita dengan memahami keberadaan jiwa ini, ya, maka marilah kita sama-sama belajar menyentuh, sentuhlah jiwa kita ini, supaya kita selalu bisa membuat jiwa kita selalu tetap bersih, ya, suci. Nah, tapi apa solusinya supaya yang begitu jauhnya, ya, terlalu dalam, bagian yang terlalu dalam di luar jasmani kita ini yang sifatnya imaterial, supaya bisa kita mudah menyentuhnya? Apa yang harus kita kerjakan? Apa alatnya supaya itu bisa menyentuh dalam jiwa kita? Maka kita kembali kepada ajaran agama. Maka ajaran agama mengajarkan kepada kita setidak-tidaknya ada 4 langkah yang harus kita tempuh. Yang pertama adalah zikir. Kita perbanyaklah zikir. Ya. Berlatihlah setiap kita selesai sholat wajib ataupun sholat sunnah, kita berzikir. Kenapa? Karena zikir itu adalah suci. Hal yang suci sehingga ada resonansinya cepat. Ya, berhubungan dengan meditasinya dengan Allah SWT akan tersentuh mudah. Ya. Ya. Kita bisa bersih karena kita bersih dengan zikir ini, sehingga kita bisa menyentuh jiwa kita. Nah disinilah, ya, sehingga apa? Ya, sehingga kita kalau sudah bersih jiwanya, ya, akan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang cenderung kepada tercela, yang tidak baik, ya, yang kotor, yang bahan mencelakakan. Jadi artinya apa? Artinya ketika kita bersih jiwanya, kita mudah, ya, mudah untuk menerima kebaikan-kebaikan, ya, bisa mudah menerima, ya, masukan-masukan dari siapapun yang positif, ya. Tapi sebaliknya, kalau kita tetap tidak mau membersihkan jiwa kita yang konon jiwa kita sudah terkotori, maka susah untuk menerima masukan-masukan ataupun nasihat-nasihat atau masuk di dalam, susah. Akan tersentuh jiwa kita ini susah. Tapi itulah maka dengan zikir, ya, zikir yang hal yang suci, ya, yang langsung meditasi kepada Allah, maka itu akan diberi kemudahan. Kita akan mudah tergetar jiwa kita, kan gitu ya. Coba praktekkan. Ya. Nah kemudian nanti silakan kembangkan sendiri ya. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua ini, perbanyaklah kita selalu membaca Al-Quran. Jadi kita harus belajar bisa membaca Al-Quran. Ya. Bacalah kalau bisa terus secara kontinu, ya, terus menerus ke setiap, ya, kesempatan, ya. Ada selesai sholat, selain zikirnya kita mengaji, ya, beberapa ayat, ya, itu akan mudah tergetar. Jiwa kita akan mudah tergetar, akan bisa tersentuh. Nah, ya toh, makanya kita belajar, ya, untuk membaca Al-Quran. Ya. Kemudian yang ketiga, langkah yang ketiga, kita sering-seringlah datang ke pengajian, ya, mendengarkan tausiah, ya, ceramah
dari para mereka juru dakwah mubalek atau ustadz atau dan kiai, ya. Atau kita sekarang ini zaman teknologi canggih, maka kita bisa melihat media di Google ataupun di YouTube, banyak di situ. Kita gemar di situ, maka juga akan tersentuh jiwa kita gitu ya. Dan yang keempat adalah kita sering-seringnya harus melihat, memperhatikan mereka-mereka yang di bawah kita, ya. Katakan saja mereka yang berada di garis kemiskinan misalnya, ya. Tapi mereka gigih gitu, ya. Mereka berjuang untuk memenuhi kehidupannya, ya tuh. Dia berjuang, ya. Nah, akan tersentuh kita. Kita yang sudah diberikan lebih dari mereka, tapi kita bermalas-malasan. Kita tidak mau ya bekerja keras. Nah, maka ini yang jadi. Atau kita melihat banyak mereka yang menjadi penyandang ya disabilitas. Artinya yang cacat tangannya atau cacat kakinya, tapi dia punya kemampuan, punya prestasi di dalam lomba. Ya, berbagai lomba olimpiade dunia, bahkan juara dunia. Ini akan tersentuh kita. Banyak juga mereka yang matanya tidak melihat, buta, ya, cacat lah, ya. Tapi dia hafiz Quran. Nah, ini juga akan tersentuh. Nah, jadi setidak-tidaknya 4 langkah itu kalau kita bisa lakukan, ya, maka itu mudah menyentuh jiwa kita, walaupun dalam tanda kutip jiwa kita ini susah untuk disentuhnya. Ya, tapi dengan agama yang diberikan solusinya agar kita bisa tersentuh jiwanya dengan 4 langkah tadi, mudah-mudahan kita ini ya selalu bisa memelihara jiwa kita menjadi bersih, ya toh, sehingga kita terhindar dari penyakit stres, penyakit hati dan sebagainya yang akan merusak sistem kerja akal kita, otak kita. Sehingga kalau ya yang dikhawatirkan kalau sistem kerja otak kita ini rusak, maka keseimbangan tubuh kita hilang. Ini yang kita lakukan. Oleh karena itulah marilah kita gali, kita lakukan dengan 4 langkah itu. Mudah-mudahan jiwa kita tetap terjaga, ya toh. Nah, kemudian selalu memelihara kebersihan sehingga kita selalu mudah ya untuk mendapatkan ya masukan-masukan yang positif untuk kerohanian kita. Ya toh. Ya, demikian saja ya, barangkali dengan singkat ini bisa dijadikan sebagai suatu renungan ya, bahan pelajaran, karena nanti kita ya akan mencoba kembali nanti dari kaitan ini kita masuk kepada bagaimana apa yang sesungguhnya yang kita cari dalam hidup ini, kan gitu ya. Dan masih banyak nanti, mudah-mudahan kita bisa tersambung ya dengan materi-materi yang kajian kita ini, sehingga kita betul-betul ya bisa mensikapi bagaimana yang seharusnya mensikapi hidup dan kehidupan kita di dunia dan kemudian untuk mengantarkan kita ke akhirat. Ya, demikian saja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.